Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Baik, hari ini kita akan memasuki pertemuan ketiga, yaitu membahas mengenai struktur, sistematika, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Di mana di minggu kemarin, minggu pertama dan minggu kedua, kalian sudah mempelajari mengenai ciri, fungsi dari teks laporan percobaan. Kemudian di pertemuan kedua adalah bagaimana cara menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan. Dan hari ini kita akan belajar lebih jauh lagi mengenai teks laporan percobaan, yaitu dengan cara mempelajari struktur, sistematika, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Baik, kita akan mulai yang pertama, yaitu mengenai struktur. Struktur teks laporan percobaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian umum atau biasa disebut sebagai klarifikasi pernyataan. Bagian kedua yaitu uraian. Bagian umum atau klarifikasi pernyataan itu berisi tentang informasi yang mendeskripsikan secara umum tentang sesuatu yang menjadi bahan percobaan. Tahap ini disebut sebagai tahap pembuka atau pengantar tentang hal yang akan dilaporkan. Ini kalian bisa temukan contoh yang ada di dalam buku paket. Di situ ada beberapa contoh yang menyatakan menunjukkan suatu pernyataan umum atau klarifikasi pernyataan. Misalnya, Venus. Venus merupakan planet yang ada dalam sistem tata surya. Itu menjelaskan tentang hal yang umum saja. Kemudian ada lagi contoh yang lain, yaitu kelelawar. Kelelawar merupakan mamalia. Itu juga contoh yang menjelaskan tentang pernyataan umum atau masih berupa klarifikasi pernyataan. Oke, untuk selanjutnya kita akan beralih ke bagian yang kedua, yaitu uraian. Nah, di bagian uraian inilah kalian akan menjelaskan lebih khusus lagi atau lebih lengkap lagi mengenai apa yang akan kita laporkan, yaitu menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan bahkan hal-hal khusus lainnya tentang apa yang akan kita bicarakan dalam teks laporan tersebut. Oke, untuk struktur teks laporan percobaan hanya itu saja, yaitu bagian umum dan uraian. Selanjutnya kita akan beralih ke sistematika teks laporan percobaan. Di sini sistematika laporan percobaan dibagi menjadi 7 poin, yaitu judul laporan, tujuan, alat dan bahan, cara kerja atau langkah-langkah, hasil pengamatan, pembahasan, dan simpulan. Kalau di buku paket di situ terdiri dari beberapa ya, cuma yang merupakan inti dari laporan percobaan sistematikanya itu hanya 7 poin itu. Apabila ke-7 poin itu sudah bisa terpenuhi, maka sudah bisa dikatakan sebagai teks laporan percobaan. Oke, yang pertama kita bahas satu-satu mengenai judul laporan. Judul laporan juga bisa kalian lihat di buku paket kalian, yaitu di halaman 17. Di situ judulnya bisa tentang apa saja, tergantung kalian nanti akan memilih laporan apa yang akan kalian uji coba. Nah, di buku kalian itu ada laporan praktikum jaringan SILEM, berarti dia akan mengetahui bagaimana jaringan SILEM itu sendiri. Oke, mengenai judul sudah. Kemudian kita beralih ke bagian tujuan. Tujuannya itu untuk apa percobaan itu dilakukan? Akan kita tulis di bagian tujuan. Contoh yang ada di buku. Tujuannya di situ mengatakan untuk mengetahui jaringan SILEM pada tumbuhan. Maka itulah yang akan dia teliti atau dia uji coba di dalam laporan percobaan tersebut. Setelah mengetahui tujuan, kita beralih ke bahan dan alat. Alat dan bahan apa saja yang akan kita gunakan dalam melakukan percobaan, semuanya akan diurai dalam laporan tersebut. Oke, kemudian yang keempat, cara kerja, langkah-langkah. Cara kerjanya di sini kita akan urut mulai dari awal sampai terakhir, dijelaskan dengan baik dan jelas ya.
Kemudian hasil pengamatan. Oke, dari apa yang sudah kita lakukan akan muncul hasilnya, maka akan ditulis di dalam hasil pengamatan. Kemudian yang keenam adalah pembahasan, di mana dalam hasil pengamatan itu isinya kan simpel-simpel saja. Nah, di dalam pembahasan akan dibahas lebih jelas lagi tentang hasil yang sudah diperoleh pada saat melakukan percobaan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kita simpulkan apa yang sudah kita peroleh dari percobaan yang sudah kalian lakukan. Oke, mungkin itu saja untuk sistematika teks laporan percobaan. Di sini ada 7. Mungkin sedikit berbeda dengan buku paket. Di buku paket itu sangat lebih lengkap lagi. Namun inti dari laporan percobaan itu hanya ada 7. Apabila ketujuh hal ini sudah termuat, maka sudah bisa dikatakan sebagai laporan percobaan. Selanjutnya kita beralih ke kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Apa sih itu kaidah kebahasaan teks laporan percobaan? Kaidah kebahasaan teks laporan percobaan itu adalah hal-hal yang mendukung sehingga terbentuklah sebuah laporan percobaan. Tentunya yang mendukung dalam hal apa? Dalam hal penulisannya. Kita menulis teks laporan percobaan, apa-apa saja yang sering muncul. Nah, yang pertama yang sering muncul, atau kita sering pergunakan dalam menulis teks laporan percobaan, yaitu memperkenalkan aspek umum atau kelompok, atau biasa disebut sebagai generik. Kita akan senantiasa menggunakan kata-kata yang bersifat umum. Contohnya kendaraan, bunga, mamalia. Nah, dalam hal aspek umum ini tentunya memiliki aspek khusus. Aspek khusus contohnya kalau kendaraan itu terdiri dari mobil, motor, sepeda, dan lain-lain. Bunga merupakan aspek umum. Aspek khususnya mawar, melati, dan lain-lain. Kemudian mamalia adalah aspek umum. Aspek khususnya apa? Sapi, kuda, dan lain-lain. Namun di dalam membuat teks laporan percobaan, kita akan banyak menemukan yang berupa aspek umum atau berupa kelompok kata. Oke, kita akan beralih ke unsur kebahasan yang kedua, yaitu menggunakan kata tugas hubungan logis. Contoh, ketika, maka, dan seterusnya. Kenapa itu harus ada? Karena di dalam membuat teks laporan percobaan, kita akan menghubungkan antara kalimat satu dan kalimat lainnya, antara paragraf satu dan paragraf lainnya. Dari situ kita harus memperhatikan kata hubung yang biasa sering muncul, yaitu kata ketika, maka, dan seterusnya. Kemudian kaidah kebahasan yang ketiga yaitu menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif tentu kalian sudah pernah belajar di kelas 8. Ciri-ciri kalimat aktif yaitu subjek dalam kalimat aktif melakukan tindakan. Contoh, ibu membuat kue. Subjeknya adalah ibu melakukan tindakan membuat. Maka itulah yang dikatakan sebagai aktif karena subjek yang langsung melakukan tindakan. Selain itu, ciri-cirinya yang kedua adalah unsur predikatnya biasanya diberi imbuhan me atau ber. Kemudian yang ketiga memiliki pola SPO atau SPOK. SPO itu adalah subjek, predikat, objek, atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Baik, kalau kalian mengenal kalimat aktif, biasanya disertai dengan kalimat pasif. Tapi di dalam teks laporan percobaan kita akan banyak menggunakan kalimat aktif. Ibu harap kalian memperhatikan betul-betul ciri-cirinya, karena kalimat aktif itu hanya yang perlu kalian perhatikan adalah di bagian predikatnya, di mana predikat itu selalu berawalan me atau berawalan ber. Kemudian yang ciri kebahasan selanjutnya adalah menggunakan kata kerja aktif. Sebenarnya kata kerja aktif dengan kalimat aktif ini sangat berhubungan ya, dimana apabila termasuk kalimat aktif maka kata kerja yang digunakan pasti menggunakan kata kerja aktif.
Kata kerja aktif dibagi menjadi dua, yaitu kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif intransitif. Kata kerja aktif transitif contohnya predikatnya berawalan membeli, memakan, melempar. Jadi semua yang berawalan dikatakan sebagai kata kerja aktif transitif. Kemudian yang kedua, aktif intransitif merupakan kata kerja juga tapi tidak berawalan yaitu contohnya berlari, tertidur, dan lain-lain. Ciri-cirinya, kata kerja aktif intransitif ini tidak memiliki objek, tidak dapat diubah ke dalam bentuk pasif. Jadi itulah yang membedakan antara kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif intransitif. Jadi pada dasarnya kata kerja aktif ini adalah merupakan bagian dari kalimat aktif, di mana yang membedakannya hanyalah pada predikatnya. Hanya kalau yang perlu kalian pahami di sini bahwa kata kerja kalimat aktif bisa diubah ke dalam bentuk kalimat pasif, kecuali yang merupakan kata kerja aktif intransitif tidak bisa diubah ke dalam bentuk pasif. Oke, kemudian selanjutnya unsur kebahasaan yang keempat, menggunakan kata benda atau frasa benda. Ibu rasa semuanya sudah tahu kalau mengenai kata benda. Kata benda itu adalah segala sesuatu yang bisa kita sentuh atau bisa juga dikategorikan segala sesuatu yang bisa berwujud. Kemudian yang membedakan kata benda dan frasa benda itu, kalau kata benda itu adalah kata seperti meja, kursi, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan frasa benda itu adalah kelompok kata. Belum bisa dikategorikan sebagai kalimat karena dia tidak memiliki predikat. Makanya dikatakan frasa benda frasa karena dia hanya berupa kelompok kata. Contoh, ruang komputer itu terdiri dari dua kata tapi tidak memiliki predikat, hanya berupa objek. Maka dikategorikan sebagai frase, masih berbentuk frase atau kelompok kata saja. Kemudian selanjutnya menggunakan istilah teknis atau istilah bidang ilmu tertentu. Contohnya kata teknis bidang kesehatan, infus, opnam. Kata teknis bidang pendidikan, kurikulum. Jadi kata teknis ini adalah kata yang digunakan yang berhubungan dengan bidang-bidang tertentu saja, yang tidak digunakan setiap harinya. Tapi nanti akan kita temukan apabila menyinggung bidang-bidang tertentu, barulah akan kita ketemukan kata teknis tersebut. Bisa kalian lihat contohnya ya. Kemudian unsur kebahasaan yang terakhir itu adalah teks laporan percobaan itu biasanya disertai dengan foto, diagram, peta, dan seterusnya. Untuk apa? Itu untuk meyakinkan bahwa apa yang sudah kita lakukan itu adalah benar-benar terjadi, benar-benar kita lakukan secara maksimal. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan mengenai pertemuan kita yang ketiga ini. Apabila masih ada yang kurang jelas, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Bisa juga langsung menghubungi Ibu lewat WhatsApp. Oke, untuk tugas kalian yang ketiga, di sini masih berhubungan dengan buku paket. Kalian bisa membuka buku paketnya di halaman 25, kemudian halaman 26 sampai 27. Jadi tugas kalian selanjutnya adalah halaman 25, 26 dan halaman 27. Halaman 25 itu berhubungan dengan struktur teks laporan percobaan. Di situ ada pernyataan umum dan di bawahnya sudah dijelaskan uraiannya. Jadi kalian tinggal menentukan pernyataan umumnya saja yang berhubungan dengan uraian yang ada di bawahnya. Kemudian yang halaman 26 itu kalian tinggal
menulis, mengisi bagian rumpang atau bagian yang kosong-kosong itu sesuai dengan konjungsi atau kata hubung yang sesuai. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan di pertemuan ketiga ini. Sekali lagi, apabila ada yang kurang jelas, kalian bisa langsung berkomentar, diisi di kolom komentar, atau bisa juga melalui lewat WhatsApp. Baik, semoga dengan pembelajaran jarak jauh ini tidak mengurangi semangat kalian untuk selalu tetap belajar, selalu optimis. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.